Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi pemirsa RCTV. Apa kabarnya Anda di hari ini? Senang sekali saya, Afif Rifai, hadir di hadapan Anda di program Selamat Pagi Cirebon. Dan pemirsa, Anda di rumah tentu sudah paham ya bahwa Cirebon adalah, banyak yang menyebut Cirebon adalah miniatur Indonesia. Mengapa demikian? Ini pemirsa, keragaman yang ada di Bumi Wali ini merupakan hal yang tidak terbantahkan. Baik, ini pemirsa, keragaman dari sisi agama, budaya, dan juga keragaman yang lainnya. Dan ini pemirsa, topik yang nanti kita akan obrolkan di pagi hari ini, yang kita akan diskusikan, ini berkaitan dengan merawat keragaman di Cirebon pemirsa. Bagaimana saat nanti berbeda pendapat dan seterusnya, nanti kita akan bedah di pagi hari ini. Kemudian juga bagaimana peran apa yang sudah dilakukan misalnya oleh Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama Kabupaten Cirebon, dan yang akan dilakukan kegiatan-kegiatan apa nih pemirsa yang nanti akan dilakukan oleh pengurus cabang Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama Kabupaten Cirebon berkaitan dengan keragaman yang ada di bumi Cirebon ini, yang tadi saya sebutkan adalah sesuatu yang tidak terbantahkan, dan itu merupakan fakta dan kenyataan sosial pemirsa. Nah, bagaimana menanggapi hal tersebut? Untuk menjelaskan apa yang tadi saya sampaikan bersama saya di pagi hari ini pemirsa, saya hadirkan dan saya kenalkan dulu. Di sebelah saya ini ada Wakil Ketua Pengurus Cabang Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama Kabupaten Cirebon, ada Jamaluddin Muhammad. Biasa saya memanggilnya dengan Kang Jamal. Selamat pagi Kang Jamal. Assalamualaikum. Assalamualaikum Waalaikumsalam. Ya, apa kabarnya Kang? Alhamdulillah sehat. Oke, terima kasih nih Kang Jamal sudah menyempatkan hadir di Selamat Pagi Cirebon. Di sebelah Kang Jamal pemirsa ada Wakil Sekretaris Pengurus Cabang Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama Kabupaten Cirebon. Ini pemirsa ada sosok perempuan, ya ini kandidat doktor. Ini pemirsa ada Kori Fidiati. Biasa saya memanggilnya dengan Ibu Kori. Selamat pagi Ibu Kori. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Ibu Kori? Selamat pagi, alhamdulillah baik. Oke, terima kasih juga nih sudah hadir di Selamat Pagi Cirebon. Saya langsung ke Kang Jamal nih. Kang Jamal, tadi saya sampaikan di prolog bahwa Cirebon adalah miniatur Indonesia. Berkaitan dengan keragaman yang ada di Cirebon, ini baik dari sisi agama, budaya, dan yang lain. Pendapat Kang Jamal sebagai Wakil Ketua Pengurus Cabang Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama Kabupaten Cirebon. Silakan Kang Jamal. Terima kasih Kang Apip. Memang Cirebon ini sebagai sebagai daerah perlintasan. Cirebon ini kan daerah perlintasan, daerah perbatasan antara Jawa Barat dengan Jawa Tengah. Dan budayanya pun kita dari dulu, sejarahnya Cirebon ini kan daerah atau satu negara negara yang multikultural, kemudian multi etnis juga, bisa ada etnis Arab, ada Cina, ada pecinan, kemudian ada kampung Arab misalnya, dan juga ada masyarakat Jawa, Sunda gitu. Kita memang secara budaya beragam, secara agama juga beragam. Misalnya ada Buddha, misalnya kalau kita lihat ada kelenteng ya, di ini ada kelenteng, kemudian juga ada Islam, ada Nasrani dan lain-lain. Ya 5 agama atau 6 agama di Indonesia. Kepercayaan. Iya, agama kepercayaan juga. Itu juga menjadi bagian dari. Jadi memang Cirebon ini sebagai bisa dibilang sebagai miniatur Indonesia yang multi etnis, multikultural lah. Gitu. Itu ya, Anda melihatnya seperti itu. Saya masih ke Kang Jamal. Kang Jamal, ini berkaitan tadi yang Anda sebutkan, boleh dibilang adalah Cirebon adalah miniatur Indonesia. Tentu kan ini keragaman nih, dan kita tahu bahwa itu tidak mudah untuk merawat keragaman sesuai dengan topik yang sedang kita obrolkan di pagi hari ini. Menurut Anda, Kang Jamal? Ya. Jadi karena kita dari lahir ya tadi melihat sejarah, akar sejarahnya bahwa kita sejak awal ini adalah masyarakat Cirebon ini sebagai daerah yang multikultural, multi etnis, yang masyarakatnya terbuka, sehingga saya kira harus dirawat.
keragaman ini. Bukan hanya dirawat, karena ini menjadi bagian dari sunnatullah kan. Sunnatullah keragaman kita, itu ya keragaman kita itu. Keragaman itu ya bagian dari takdir yang tidak bisa kita tepis ya, yang tidak bisa kita tolak dan tidak bisa kita ingkari. Dan itu menjadi bagian dari sejarah kita, bagian dari realitas yang kita hadapi saat ini. Karena kita hidup di masyarakat yang beragam, maka cara berpikir kita pun tidak boleh sektarian, tidak boleh primordial gitu kan. Kita juga harus terbuka. Seperti halnya masyarakat pesisir yang terbuka. Kita kan menghadap laut ya. Menghadap laut itu kan artinya pandangan kita itu kan luas. Jadi cara berpikir kita, mindset, paradigma kita juga seperti halnya lautan harusnya, yang terbuka, yang egaliter gitu. Ya, dan biasanya masyarakat pesisir itu lebih terbuka dan lebih cepat terhadap perubahan. Biasanya beradaptasi. Karena kita ini kan hidup di pesisir. Cirebon ini kan kerajaan Pantura ya, yang ada di Pantura, dan kita ini kan menampung dari berbagai perlintasan budaya dari berbagai macam negara, bahkan negara yang tentu membawa budaya dan kulturnya masing-masing. Dan itu menjadi ciri khas masyarakat kita. Baik, oke, tahan dulu nih, Kang Jamal. Saya ke Ibu Kori nih, sebagai Wakil Sekretaris PC ISNU Kabupaten Cirebon. Ibu Kori menanggapi bahwa ini yang sedang kita obrolkan ini hal-hal yang di sekeliling kita gitu, Kang Jamal dan Ibu Kori. Pendapat Anda tentang keragaman yang ada di Cirebon, dan Cirebon adalah miniatur Indonesia. Silakan Bu Kori. Baik, terima kasih. Betul, sebetulnya apa yang tadi diucapkan oleh Kang Jamal. Memang Cirebon ini saya melihat ya dari awal kali terbentuknya kota Cirebon, kota pesisir itu semua negara namanya kota pesisir ya. Semua kapal-kapal dari luar juga datang masuk ke pelabuhan Cirebon, dan itu bukan cuma lokasi sekitar saja. Dari Arab, dari Cina, betul. Jadi memang ini adalah miniatur. Sampai kapanpun kita tetap beragam, gitu. Artinya Cirebon ini ya khususnya. Nah itu saya melihat ini adalah kekayaan. Nah ketika kita bicara kekayaan itu harus dipelihara, dijaga, dirawat. Itu nggak bisa kita bohongin lagi, dan itu memang sudah betul sunatullah. Ini adalah keberagamannya kekayaan. Kekayaan itu harus dijaga. Bagaimana yang terbaik untuk kebersamaan, untuk kedamaian, untuk kemajuan bersama. Untuk kembali lagi ke lillah, bagaimana kita bisa merawat ini. Kita apalagi ini persoalannya gitu kan. Iya, kekayaan ini yang harus kita rawat. Persoalannya bagaimana gitu kan. Yang ini kan sebuah fakta nih Bu Kori ya, bahwa ini tidak bisa dihindari. Ya tadi Kang Jamal juga mengungkapkan demikian. Menurut Anda ini tidak bisa dihindari. Ini adalah fakta. Apa yang mesti dilakukan? Banyak hal sebetulnya. Apa diantaranya? Anggaplah misalnya kita sebagai pribadi, anggaplah ya, kita dalam posisi misalnya seorang pengajar. Nah, atau kita butuh suatu literasi tertentu. Artinya gini, mungkin di step awal, anggaplah ada pola pendidikan yang masuk ke dalam itu mengenai keberagaman. Di mana kita ini generasi Indonesia, generasi milenial, generasi Z dan Y-nya cukup banyak loh Pak. Statistik itu BPS mencatat bahwa generasi Y dan Z itu sangat tinggi, dan itu yang harus kita jaga, kita motivasi, kita berikan literasi yang baik tentang keberagaman. Nah ini dari mana sumbernya? Mau nggak mau dari kita. Artinya sebagai pendidik, sebagai yang dari rumah orang tua gitu. Nah, orang tua gimana, sama saja. Jadi semuanya berjenjang. Gitu. Pendidikan itu tetap berjenjang, bagaimanapun moderasi ini adalah mengenai pendidikan. Bagaimana kita mendidik generasi yang akan datang, yang sejujurnya ini sudah gadget semua pegang gadget nih Pak. Mau tidak mau itu yang harus kita perbaiki. Itu kita harus masuk ke situ sebetulnya. Itu ya? Iya, menurut saya itu ya. Oke, kembali saya ke Kang Jamal nih. Kang Jamal, berkaitan dengan yang tadi ini menyambung dari Ibu Kori ya, bahwa keragaman ini adalah bagaimana sih sebetulnya kita itu mengakui bahwa kita benar-benar beragam sebetulnya, tetapi tadi Kang Jamal menyebutkan itu juga kita harus campakkan berkaitan primordial, sektarian dan seterusnya. Menurut Kang Jamal, ini kan tidak mudah Kang Jamal ya. Apa yang mesti dilakukan terutama untuk
tadi generasi milenial itu. Tapi tahan dulu nih, Kang Jamal dan pemirsa, selamat pagi Cirebon akan segera kembali untuk Anda.